Anissa duduk bersandar pada kepala ranjang sambil menunggu suami yang sedang menemani putrinya tidur. Sejak pembicaraan mereka tadi sore, pria itu tidak bicara apa-apa padanya. Ia menunggu sambil menonton televisi. Karena bosan suami tak kunjung muncul, ia mengambil ponsel pintar, sejenak berselancar di dunia maya, tetapi tetap saja orang yang ia tunggu tak juga datang. Mas Bara ini kemana sih? Ditungguin dari tadi kok nggak datang-datang. Apa dia ketiduran lagi sama anak-anak? Kebiasaan banget deh, gerutu Anissa kesal pada suami yang sering tertidur ketika menemani anak mereka. Ia akhirnya memutuskan untuk berbaring. Sementara itu, Bara sedang berbaring dengan posisi terlentang di samping Keandra yang sudah tertidur pulas. Sebelah tangan ia letakkan di bawah kepala, menatap langit-langit kamar. Sengaja tidak segera pergi ke kamar, menunggu istri tidur terlebih dahulu. Ia tidak siap jika ternyata wanita itu masih marah karena apa yang pernah ia lakukan dahulu. Beberapa saat, hanya itu yang ia lakukan hingga dirasa istrinya sudah tidur. Barulah Bara beranjak dari ranjang putrinya. Perlahan, ayah dua anak itu membuka pintu kamar, berjalan mengendap-endap menuju tempat tidur di mana istrinya sudah berbaring. Bara berdiri diam untuk beberapa saat, menatap istri yang sudah terlelap, kemudian naik dan berbaring di sampingnya. Baru saja hendak memejamkan mata, ia terkejut karena tiba-tiba saja istrinya mendekati dan memeluk, padahal ia kira wanita itu sudah tidur. Mas ketiduran lagi ya di kamar Kean? Aku tungguin dari tadi mas nggak datang-datang, ujar Anissa seraya masuk ke dalam pelukan suaminya. Untuk beberapa saat Bara diam, tetapi akhirnya menanggapi. Aku kira kamu udah tidur. Aku sengaja nungguin mas. Kamu nggak marah sama aku? Tanya Bara. Anissa menjauhkan diri, kemudian menatap suaminya. Marah? Aku marah kenapa? Keningnya mengernyit. Aku kira kamu marah setelah apa aja yang udah aku lakukan untuk menjebak kamu agar menjadi istriku, sahut Bara. Aku kira mas yang masih marah sama aku soal di kafe tadi, makanya mas nggak mau ngomong sama aku, balas Anissa. Soal suami yang melakukan hal untuk menjebaknya dahulu, meskipun ingin, tetapi ternyata ia tidak bisa marah karena semua itu sudah jalan hidup yang harus ia jalani. Pada sang tante yang sudah dengan sengaja membuatnya menjadi anak yatim piatu saja, ia tidak bisa marah, apalagi hanya sesuatu yang dilakukan suami itu tidak lebih besar dari apa yang Aryani lakukan padanya. Bukan apa-apa, Anissa tidak ingin mendiang ayah dan ibunya sedih. Karena itu ia belajar ikhlas menerima semua. Dengan ikhlas ia bisa merasakan bahagia, dan itu pasti akan membuat kedua orang tuanya ikut bahagia. Aku gak marah soal itu. Aku gak ngomong sama kamu karena aku malu. Aku juga ngira kamu marah, makanya kamu diem aja, ujar Bara. Syukurlah kalau mas gak marah. Anissa kembali masuk dalam pelukan suami. Tidur yuk mas, aku udah ngantuk dari tadi, tapi nungguin mas. Bara kemudian memeluk erat dan mengecup kening istri. Aku minta maaf untuk semuanya. Anissa menengadah menatap suaminya. Mas tahu nggak, kalau mas nggak ngelakuin itu semua, kita mungkin sekarang nggak akan punya anak-anak yang lucu dan menggemaskan seperti Ken dan Kean. Ya, walaupun kadang mereka nyebelin juga. Senyum yang terukir di wajah Anissa menular pada Bara yang juga ikut tersenyum. Kamu benar sayang, ujarnya kemudian mengecup singkat. Anissa melebarkan senyuman. Kita tidur sekarang? Bara mengangguk tanpa kata, sekali lagi memeluk erat dan mendaratkan kecupan di kening istrinya. Aku mencintai kamu sayang, tidak membalas. Anissa hanya tersenyum sembari menyamankan diri dalam dekap hangat suami. Ayah, Anissa yang baru saja hendak memejamkan mata menjauhkan diri dari pelukan suami
ketika mendengar ada yang memanggil menatap suami. Itu Kean, Mas. Barah tidak mengatakan apapun, beranjak dari tempat tidur, berlalu menuju pintu dan membukanya. Kean, kenapa ada di sini sayang? Tadi kan udah tidur. Ayah, kenapa aku ditinggalin? Rengek Keandra pada ayahnya dengan wajah cemberut. Barah berjongkok di depan sang anak. Kean kan harus belajar tidur sendiri sayang. Ayo, ayah temani Kean sampai tidur. Meraih tangan putrinya, tetapi Keandra segera menepis. Aku nggak mau, aku mau tidur di sini aja. Kalau tidur di sana nanti ayah tinggalin aku lagi. Ia berlalu masuk ke dalam kamar orang tua dan naik ke atas ranjang. Aku mau tidur sama ibu. Anak ibu kan udah besar, masa masih tidur sama ayah dan ibu sih? Meski begitu Anissa tetap saja memeluk saat Keandra mendekatnya. Tapi bu, aku gak suka kamarnya, itu terlalu besar. Aku suka kamar aku yang lama. Gilah Keandra, tapi Ken harus belajar tidur sendiri sayang. Kita kan sekarang tinggalnya di sini, masa mau tiap hari tidur sama ayah dan ibu? Ken udah besar loh. Kalau tiap hari Ken kabur terus ke sini, gimana Ken mau terbiasa tidur sendiri di kamar Ken? Omel Anissa. Keandra terdiam, menatap ibunya dengan wajah cemberut karena dinasihati. Udah sini, malam ini Ken boleh tidur di sini sama ayah dan ibu, tapi besok Ken harus tidur di kamar Ken. Deal? Ujar Barah sambil duduk di tepi tempat tidur. Keandra diam sejenak, tetapi akhirnya ia mengangguk. Iya ayah. Ya udah, ayo tidur. Mau tidur sama ibu atau mau sama ayah? Sama ayah aja. Ibu cerewet, jawab Keandra sambil membuang muka dari ibunya. Anissa melongo melihat tingkah sang putri yang sekarang lebih dekat pada ayahnya dan kadang seperti bersaing dengannya untuk mendapatkan perhatian. Ya udah sini, Ken tidur dekat ayah. Barah berbaring kemudian menarik tangan putrinya untuk berbaring bersama. Keandra menurut, berbaring di tengah antara ibu dan ayah, tetapi lebih memilih memeluk ayahnya dengan erat. Aku sayang ayah, mengecup kilat pipi ayahnya. Ayah juga sayang Ken, sayang banget, balas Barah beberapa kali mengecup puncak kepala putrinya. Anissa hanya menatap anak dan suami tanpa mengatakan apapun. Barah tersenyum pada istri, meraih salah satu tangannya dan digenggam erat. Keandra menoleh dan langsung melepaskan tautan tangan kedua orang tuanya. Ayah peluk aku aja, jangan pegang-pegang ibu. Oke baiklah, tapi Ken tidur ya, ujar Barah sambil memeluk putrinya agar anak itu segera tidur. Anissa mengerutkan bibir putrinya itu sekarang sering bersikap menyebalkan dan selalu saja mengganggu jika ia dan suami sedang bersama, tetapi kadang menjadi anak penurut yang baik. Akhirnya ia memilih untuk berbalik membelakangi anak dan suami. Sekarang aku berasa telah melahirkan sainganku sendiri, gumamnya. Sayang, kamu masak banyak banget, komentar Barah saat melihat istrinya tengah sibuk di dapur. Kan kita mau jenguk Tante Aryani mas, tanpa menoleh Anissa menyahuti. Oh jadi Anissa menghentikan kegiatan menoleh pada suami. Kan malam tadi aku udah bilang sama mas juga setuju buat antar aku. Tapi kalau mas nggak mau ya nggak apa-apa juga sih, aku bisa pergi sendiri. Setelah bicara ia kembali pada kesibukan. Iya aku temani, gitu aja ngambek. Pria itu terkekeh. Sini aku bantu. Gak usah, ini udah selesai kok, tinggal masukin ke tempat aja, saut Anissa. Barah menoleh ke ruang tengah di mana anak-anaknya sedang menonton televisi, kemudian kembali menatap istri. Anak-anak gimana? Mas bilang mau titipin mereka sama mama, tapi masalahnya mama tadi ngabarin aku kalau beliau harus nemenin papa. Ya udah, titip di panti aja. Memang mereka mau? Kenapa nggak mau? Anissa balik bertanya. Barah hanya mengangkat bahu acuh tak acuh.
Nggak jelas banget deh, sungut Anissa dengan keki. Pria itu mendekati, kemudian melingkarkan kedua tangan yang sedang mengisi rantang dengan makanan, mengusapnya beberapa kali tetapi tidak mengatakan apapun. Ngapain sih mas? Gak apa-apa, cuma berdoa biar perut kamu segera ada isinya, jawab Bara. Itu juga ada, sahut Anissa dengan santai. Bara terkejut melepaskan tangan dari istri, kemudian memutar wanita itu hingga menghadap ke arahnya. Kamu serius? Ia begitu antusias. Seriuslah, tadi kan aku udah sarapan. Wajah Barah tampak kecewa. Bukan itu maksud aku sayang, sambil menjauhkan tangan dari bahu istri. Terus apa? Tanya Anissa pura-pura tidak mengerti, meski sebenarnya tahu yang suami maksud adalah janin. Bukan apa-apa, jawab Barah sambil berlalu meninggalkan istrinya yang hanya terkekeh. Dasar baperan. Sekarang Mas Bara jadi baperan banget kayaknya, gumam Anissa lalu kembali melanjutkan pekerjaan. Kamu yakin mau ketemu tante kamu? Bara sekali lagi bertanya, ingin memastikan. Mas, kita udah sampai loh. Masa aku gak yakin? Malah sekarang aku yang gak yakin Mas mau nemenin aku, balas Anissa. Saat ini mereka memang sedang berada di tempat parkir sebuah lembaga permasyarakatan tempat Aryani ditahan. Anissa turun dari mobil diikuti oleh suami. Setelah melewati beberapa pemeriksaan, akhirnya mereka menunggu di tempat yang telah disediakan. Tak lama kemudian, Aryani dibawa masuk ke tempat Anissa dan Barah menunggu oleh seorang petugas perempuan. Wanita itu menatap tidak suka pada sang keponakan yang sedang tersenyum ke arahnya. Mau apa kalian kesini? Mau menertawakan saya? Kalian pasti senang melihat saya ada di sini kan? Kalian pasti setiap hari menertawakan hidup saya, sinisnya menuding. Bara yang kesal melihat sikap arogan wanita itu sudah hendak menjawab, tetapi Anissa menghalanginya dengan menyilangkan tangan di depannya. Tante, apa kabar? Tanya Anissa abai dengan segala tuduhan yang dilayangkan sang tante padanya. Ia memaklumi semua itu. Aryani menarik sebelah sudut bibir sembari menatap tidak suka. Kenapa? Kamu ingin dengar kabar gak baik tentang saya? Ia berdecik. Kamu sekarang pasti senang kan? Bisa menikmati harta warisan ayah saya, tudingnya dengan nada mencibir. Anissa menggeleng. Enggak tante, semua udah saya hibahkan ke yayasan agar dikelola dan salurkan untuk kepentingan umum. Sepeser pun saya tidak mengambilnya. Asal Anda tahu, tanpa warisan itu pun saya masih bisa menghidupi anak dan istri saya lebih dari layak, sahut Bara. Sejak tadi sudah merasa kesal. Menurutnya Aryani terlalu sombong. Sudah dalam keadaan seperti sekarang pun masih saja terlihat angkuh. Bukannya meminta maaf atau merasa bersalah, tetapi wanita itu justru menyerang istrinya dan menuduh. Anissa menoleh pada suami, memberi isyarat pada pria itu untuk tidak ikut bicara. Bukan apa-apa. Perkataan yang dilontarkan suami justru membuat Aryani semakin tidak suka padanya dan malah memperburuk hubungan mereka. Sok baik, sindir Aryani seraya membuang pandangan ke arah lain. Oh ya tante, ini saya bawakan tante makanan. Ini saya masak sendiri. Anissa menyodorkan rantang makanan tadi pada sang tante. Lagi-lagi abai dengan sikap sang tante. Aryani masih saja menatap sinis. Saya nggak butuh, bawa balik sana. Ia kemudian beranjak begitu saja, meninggalkan Anissa juga Bara. Dasar emak-emak songong, udah untung ada yang jengukin ke sini. Bukannya bersyukur malah pergi gitu aja. Judes pula, omel Barah dengan sebal. Sayang, kayaknya judesnya kamu itu warisan dari tante kamu deh. Anissa memukuli kaki suami yang masih sempat-sempatnya mengejek di situasi seperti sekarang ini. Kita pulang aja yuk sayang. Kayaknya tante kamu gak mungkin balik lagi ke sini. Anissa mengangguk, kemudian menoleh pada seorang petugas yang bertugas untuk mengawasi mereka.
Bu, tolong berikan ini untuk tante saya, ujarnya. Baik Bu, akan saya sampaikan nanti. Terima kasih, kami permisi. Mari. Anissa dan Bara pun meninggalkan tempat tersebut. Mas, Tante Aryani kelihatannya kurus banget ya. Anissa membuka suara ketika mereka sudah berada di dalam mobil yang melaju di jalan raya yang ramai. Ya wajarlah sayang, dia juga pasti makan hati ada di dalam sana. Bayangin aja, sejak kecil dia selalu hidup mewah. Tahu-tahu pas sudah tua malah ada di tahanan, sahut Bara sembari terus mengemudi. Iya sih, aku jadi nggak tega lihatnya. Tapi kamu nggak usah terlalu mikirin tante kamu. Aku yakin nanti juga dia bakal baik-baik aja kalau udah terbiasa. Sekarang dia kayak gitu karena masih merasa asing dengan hidup baru yang harus dia jalani, masih beradaptasi. Semoga aja Mas. Aku kasihan banget lihat Tante Aryani yang kurus dan kelihatan tua. Padahal kemarin-kemarin meskipun usianya udah tua, tapi dia justru kelihatan lebih muda dari usia sebenarnya. Tapi ngomong-ngomong, sayang, anak-anaknya sekarang pada di mana? Anissa mengangkat bahu. Yang aku dengar Tante Aryani bercerai dengan suaminya, terus dua anaknya ikut sama papanya dan tinggal di luar negeri. Udah lama, puluhan tahun yang lalu. Awalnya aku kira Tante Aryani nggak punya anak dan suami. Suaminya pusing kali ya dengan kelakuan tante kamu, makanya akhirnya mereka bercerai. Aku juga sih kalau punya istri tingkahnya kayak tante kamu, udah aku buang dia ke kutub utara. Canda Bara. Tadi Mas mau buang aku ke kutub. Jadi Mas mau buang aku ke kutub utara. Loh, aku kan gak bilang gitu sayang. Kita kan tadi lagi ngomongin tante kamu. Ya sama aja Mas, Tante Aryani kan tante aku. Mas sendiri yang bilang kalau judesnya aku itu turunan dari Tante Aryani. Berarti menurut Mas, aku dan Tante Aryani itu sama. Enggak sayang, enggak gitu juga konsepnya. Udahlah, aku enggak mau ngomong sama Mas. Loh, kenapa jadi aku yang salah? Memangnya masih yang salah. Bara menghela nafas panjang. Oke, baiklah. Memang dia yang salah dan wanita selalu benar. Itu adalah pasal pertama dan satu-satunya yang tidak terbantahkan. Iya, oke, aku minta maaf. Aku salah bicara tadi. Jadi benar menurut Mas, aku ini sama kayak Tante Aryani. Terus Mas mau buang aku ke kutub utara gitu? Ya ampun, Bara jadi pusing sendiri. Berdebat salah, sekarang ia minta maaf pun salah. Enggak gitu loh maksud aku sayang, kamu salah paham. Ia meraih tangan sang istri, tapi segera ditepis.